Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Arif Prayoga SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait sistem informasi kesehatan berbasis cloud. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada dari anggota kelompok 7. Yang pertama itu ada Devi, ada Risma, ada Putri, dan ada saya sendiri, ini selaku moderator. Mungkin kepada presentator kedua bisa eh, menyampaikan materinya. Baik, jadi untuk latar belakangnya sendiri itu ada salah satu inovasi yang memberikan dampak signifikan, yaitu adalah cloud computing atau sistem informasi kesehatan berbasis cloud yang merupakan model arsitektur sistem informasi kesehatan yang menggunakan teknologi cloud computing sebagai infrastruktur utama untuk penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data kesehatan. Nah, dalam arsitektur si cloud ini, data kesehatan disimpan dan dikelola di server cloud yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet. Nah, dalam bidang kesehatan sendiri, cloud computing ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data kesehatan, seperti riwayat medis pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, data radiologi, dan sebagainya. Jadi, cloud computing ini memungkinkan akses data kesehatan secara real-time melalui berbagai perangkat dan lokasi yang berbeda. Next. Nah, untuk cloud computing ini ada 3 tipe. Yang pertama, itu ada infrastruktur as a service, lalu ada platform as a service, dan yang terakhir ada software as a service. Jadi, 3 model layanan cloud ini tuh saling melengkapi. Dimulai dari service yang menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet tanpa perlu instalasi maupun pemeliharaan. Lalu ada platform yang menawarkan lingkungan lengkap untuk membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola server dan sistem pendukungnya. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur, menyediakan infrastruktur dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan yang dapat disewa serta dikonfigurasi sesuai kebutuhan, sehingga pengguna memiliki fleksibilitas penuh dalam mengatur kapasitas komputasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua. Baik, selanjutnya ada implementasi cloud computing di Indonesia. Yang pertama tuh ada telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan cloud computing. Teknologi ini memungkinkan tenaga ahli berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan konsultasi, diagnosis awal, pemantauan kondisi, hingga pemberian rekomendasi pengobatan melalui media internet. Halodoc adalah layanan telemedicine yang paling populer yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan persentase 46,5%. Contoh selanjutnya ada platform Satu Sehat. Satu Sehat menggunakan sistem penyimpanan berbasis daring yang terhubung dengan internet atau yang dikenal sebagai cloud computing, yang memuat riwayat pemeriksaan, tindakan medis, serta data pribadi pasien sehingga memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi pasien dan meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya bagi fasilitas kesehatan. Contoh selanjutnya ada Appmedic. Appmedic adalah platform sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis cloud yang membantu rumah sakit dan klinik mengelola layanan secara digital dan terintegrasi. Melalui sistem ini, data pasien hanya perlu dimasukkan satu kali dan dapat digunakan pada seluruh modul, sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi kerja. Appmedic juga telah terhubung dengan berbagai sistem nasional seperti Satu Sehat, BPJS Kesehatan, dan INACBG, sehingga mempermudah proses klaim dan pertukaran data antar lembaga. Contoh selanjutnya ada e-Puskesmas. Simpus merupakan sistem pencatatan dan pelaporan layanan kesehatan di puskesmas yang saat ini dijalankan secara digital melalui e-Puskesmas. Aplikasi ini telah digunakan sejak 2016 di banyak kabupaten atau kota dan kini terhubung dengan platform Satu Sehat. Integrasinya dengan memudahkan pencatatan pasien JKN serta memperlancar alur pelayanan
sehingga proses administrasi dan pemanfaatan data di puskesmas menjadi lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi. Baik, yang selanjutnya ada dampak dari cloud computing, di mana yang pertama ini adalah penyimpanan data besar dan fleksibel. Jadi, cloud ini menyediakan ruang penyimpanan yang fleksibel untuk rekam medis dan juga data klinis, serta menjamin ketersediaan data melalui sistem cadangan yang andal. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya, di mana fasilitas kesehatan ini tidak perlu lagi untuk membeli perangkat keras atau melakukan pemeliharaan server, dan cukup membayar sesuai penggunaan sehingga biayanya ini bisa jadi lebih hemat. Kemudian yang ketiga, akses data lebih cepat dan mudah, di mana informasi kesehatan ini bisa diakses dari berbagai perangkat dan juga lokasi, sehingga memungkinkan tenaga medis ini melihat dan berbagi data pasien secara real-time untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antar fasilitas kesehatan, di mana data dapat ditukar dengan mudah antara rumah sakit, klinik, dan juga laboratorium, sehingga koordinasi perawatannya ini lebih baik dan kualitas layanannya dapat meningkat. Next adalah tantangan dari cloud computing. Yang pertama ini keamanan dan privasi data pasien, di mana data medis ini sangat sensitif sehingga membutuhkan perlindungan yang sangat ketat. Rendahnya pemahaman pengguna tentang pentingnya prosedur keamanan membuat standar seperti ISO 27001 ini sulit diterapkan secara optimal. Kemudian yang kedua, kebutuhan kapasitas komputasi untuk enkripsi. Enkripsi tingkat lanjut ini membutuhkan memang meningkatkan keamanan, tapi membutuhkan kapasitas komputasi yang besar sehingga menyulitkan organisasi dengan infrastruktur yang terbatas. Dan tantangan yang terakhir yaitu keterbatasan SDM dan kompetensi teknis, di mana banyak fasilitas kesehatan ini belum mempunyai tenaga ahli keamanan cyber yang memadai untuk mengelola sistem cloud yang kompleks dan juga terdistribusi. Keberhasilan cloud ini sangat bergantung pada kesiapan institusi dalam menyediakan sumber daya, meningkatkan kompetensi SDM, menerapkan kontrol keamanan, dan juga mengikuti standar perlindungan data. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Lalu yang selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama itu adalah cloud computing sudah diterapkan luas di wilayah kesehatan Indonesia, seperti telemedicine, Satu Sehat, SIMRS, POS, di puskesmas, yang dimana cloud computingnya ini berguna untuk mendukung pertukaran data yang real time. Selanjutnya itu ada teknologi cloud menggunakan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta mendukung analitik data untuk keputusan klinis yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah ada tantangan utamanya, di mana keamanan dan privasi data masih menjadi tantangannya. Adapun tantangan lain seperti SDM terbatas, infrastruktur internet belum rata, dan interoperabilitas antar sistem masih perlu ditingkatkan. Boleh di next? Selanjutnya untuk saran, di mana sarannya untuk pemerintah sendiri itu perlu memperkuat regulasi keamanan data dan pemerataan infrastruktur digital, dan untuk Paskesmas sendiri itu optimalkan penggunaan sistem cloud dan lakukan audit keamanan secara rutin. Untuk penyedia sistem itu tingkatkan interoperabilitasnya, stabilitas, dan keamanannya. Dan untuk penggunaan sendiri itu dapat menjaga akurasi data dan patuh pada prosedur keamanan informasi. Baik, sekian hasil presentasi di kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.